Pemirsa, peneliti Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil mengembangkan bensin berbahan baku kelapa sawit yang diklaim minim limbah dan rendah emisi. Jadi pemirsa, inovasi ini lahir dari Laboratorium Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Dipimpin peneliti ITS Hosta Adiananta, tim menggunakan metode catalytic cracking, yakni memecah molekul minyak sawit mentah menjadi bensin siap pakai. Prosesnya memanfaatkan katalis bimetalik berbasis nikel oksida dan tembaga oksida. Hasilnya, rendemen biogasoline ini mencapai 83% dengan suhu operasi yang lebih rendah 380 derajat Celcius. Setiap 10 kg sawit menghasilkan sekitar 5 liter bensin dan sisanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor nol residu. ITS menargetkan inovasi ini dapat diuji coba sebagai proyek nasional melalui koordinasi dengan Kementerian SDM. Dan jika berhasil dikembangkan dalam skala industri, bensin sawit punya nilai tambah besar bagi komoditas sawit dalam negeri. Dan pemirsa, di tengah maraknya kenaikan harga bahan pangan dan imbauan hemat energi, peneliti Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS berhasil mengembangkan inovasi bensin berbahan baku kelapa sawit yang diklaim minim limbah dan rendah emisi. Bagaimana prosesnya, apa saja manfaatnya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Arbida Donosumito. Arbida, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda pagi ini, Arbida. Ya baik, selamat pagi pemirsa, Jason dan juga Valen. Di tengah krisis energi ini ada satu inovasi besar yang diciptakan oleh hasil riset tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, di mana ini menciptakan inovasi baru yakni bensin sawit atau benwit yang digadang-gadang bisa menggantikan bensin konvensional. Nah, saya ingin membahasnya lebih dalam terkait dengan bagaimana prosesnya, lalu bahannya apa saja dan tantangan dalam pembuatannya ini seperti apa. Saya akan langsung membahasnya bersama dengan tim peneliti dari ITS. Di belakang saya, selamat pagi Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menyapa tim peneliti sekaligus dosen peneliti Departemen Teknik Material dan Metalurgi UFI TRS ITS, Bapak Hosta. Apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Ya, baik Bapak, ini sedikit membahas mengenai bensin sawit ini ya. Bapak, ini singkatnya sawit ini diubah menjadi bensin lewat proses apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan sambil ditunjukkan alatnya langsung seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Riset kami ini bekerja sama dengan BPDP Sawit Jakarta dan ITS. Pada riset ini kami mengolah sumber daya alam yaitu CPO, minyak mentah kelapa sawit, dengan proses catalytic cracking, pemecahan molekul dengan temperatur tinggi dari molekul besar CPO menjadi molekul kecil bensin sawit yang kami beri nama benwit. Lalu ada bahan apa saja Pak di sini? Karena saya melihat ada residu, ada buahnya juga ya Pak ya. Ini yang digunakan apa Pak? Ya. Dalam proses ini kami menggunakan minyak mentah kelapa sawit CPO dari buah sawit yang low grade. Ini adalah CPO low grade yang tidak lolos untuk minyak goreng makanan. Kemudian kami tambahkan katalis, kemudian kami gunakan alat catalytic cracking, kemudian nanti bisa menghasilkan bensin sawit, benwit. Kalau boleh tahu butuh berapa kilo sawit untuk menciptakan bensin sawit ini Pak? Pada hasil riset kami ini konversinya sekitar 50-55%. Dalam perkembangannya masih bisa ditingkatkan. Kurang lebih kalau kita ambil 10 kilo minyak CPO ini bisa menghasilkan sekitar 5 liter bensin sawit benwit. Oke, wah luar biasa sekali. Kalau untuk prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya silakan Mas Evan. Oke, baik pemirsa, kita langsung beralih. Terima kasih Pak Hosta untuk waktunya. Kita langsung beralih ke tim mahasiswa. Anggota peneliti ada Evan Yuda. Halo Kak, apa kabar? Selamat pagi. Kak Evan, mungkin boleh dijelaskan bagaimana proses pengolahan dari CPO ini hingga menjadi bensin sawit? Baik Kak, utamanya kita menggunakan bahan CPO sebagai bahan baku utama dan kita akan memasukkan ke dalam preheater. Soalnya CPO yang kita gunakan pada suhu ruangan berbentuk padatan. Sehingga dibutuhkan preheater untuk menaikkan suhu sekitar 60-70 derajat Celcius, merupakan alat yang paling atas, dan ketika sudah berbentuk cairan akan dimasukkan ke reaktor 2 dan reaktor 1, di mana di sini akan menjalani proses catalytic cracking.
Untuk dalam reaktor ini temperatur akan dinaikkan sampai suhu 300 derajat dan cracking yang kita lakukan berada di suhu 320 sampai 360 derajat Celcius. Di mana kemudian uap akan melewati proses kondensor yang akan mengubah uap jadi cairan. Di sini kita mendapatkan bensin sawit yang telah dihasilkan. Oke, baik. Lalu hasilnya adalah bensin sawit yang tadi ditunjukkan oleh Pak Hosta. Mungkin boleh ditunjukkan ke pemirsa, Kak Evan, yang seperti apa? Berikut merupakan hasil bensin sawit yang telah kita hasilkan. Bedanya dengan bensin konvensional ini apa, Kak? Karena kalau dari warnanya pun berbeda begitu ya? Perbedaan utama dari bensin konvensional, bensin sawit ini sifatnya renewable, di mana kita bisa menggunakan buah sawit yang langsung diperas menjadi CPO dan langsung kita ubah menjadi bensin sawit ini. Oke, Kak Evan, kita tahan dulu, kita akan tanya lagi ke Pak Hosta terkait nilai oktanya berapa. Terima kasih Kak Evan. Pak Hosta, ini terkait bensin sawit, nilai oktanya berapa nih Pak? Apakah sama dengan Pertalite, Pertamax atau lebih tinggi? Untuk bensin sawit ini memiliki nilai oktan sekitar 10 sampai 100 sampai 110 ron. Kemudian lebih tinggi daripada yang bensin konvensional. Namun dalam penerapannya untuk mesin-mesin umum, mesin motor bakar umum, kami melakukan blending agar setara dengan bensin-bensin konvensional sehingga bisa kita langsung implementasikan, kita gunakan di motor-motor bensin konvensional. Tadi disebutkan blending dengan bensin konvensional. Berapa persen blendingnya Pak? Untuk saat ini kami telah melakukan riset untuk blending pencampurannya itu 5% hingga 10%. Tantangannya apa Pak di dalam proses pengolahan bensin sawit ini? Karena menurut informasi kurang lebih 2-3 tahun ya Pak ya penelitian ini? Iya betul, tantangannya yang pertama ini adalah teknologi baru untuk melakukan konversi perubahan dari CPO menjadi bensin, minyak bakar cair. Ini perlu teknologi tertentu, kami membutuhkan sekitar 2-3 tahun untuk mendapatkan formulasinya. Kemudian tahap selanjutnya untuk bisa masuk ke dalam implementasi motor umum, mesin bakar umum, itu kami melakukan proses secara bertahap, mulai dari sedikit hingga besar. Pak Hosta, ini kan kabarnya sudah diuji di kendaraan. Mungkin boleh Pak, ini bagaimana pengujian kendaraan dan proses blendingnya seperti apa? Kami sudah uji coba di mesin kendaraan umum, kita menggunakan motor umum yang biasa kita pakai. Namun dalam tahap awal kami sudah uji coba kepada mesin-mesin pertanian, mesin traktor, mesin panen, perkebunan sudah kami uji coba dan bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin dari teman-teman mahasiswa ya Pak ya yang akan mempraktikkan. Oke Kak Evan dan juga teman-teman yang ada di belakang, ini teman-teman tim peneliti mahasiswa. Oke, bagaimana Kak Adi prosesnya mungkin dijelaskan? Baik Kak, untuk utamanya kita menggunakan campuran dari bensin konvensional dengan bensin sawit kami. Berikut beberapa bensin konvensional yang kita gunakan, dicampurkan dengan bensin sawit yang telah kita hasilkan. Ini no tipu-tipu ya Kak ya? Iya. Di sini juga terlihat bahwa tidak ada perbedaan fasa sehingga larutan bensin sawit dan bensin konvensional tercampur secara sempurna. Lalu setelah tercampur secara sempurna, dimasukkan ke mana Kak? Kita di sini menggunakan tangki eksternal sebagai contoh. Baik, nah pemirsa ini kita akan memasukkan blending bensin konvensional dengan bensin sawit tersebut ke dalam sebuah botol. Ini adalah sebagai bukti nyata pemirsa bahwa ini bensin sawit bisa menjadi energi bagi kendaraan bermotor yang ada di belakang saya pemirsa. Ini sudah ada 2 motor nih yang akan diisi dengan campuran dari bensin sawit ini. Oke, Kak Evan kita akan langsung memasukkannya. Bagaimana Kak Evan? Boleh dijelaskan? Baik, untuk dari mesin motornya sendiri tidak ada modifikasi spesifik. Kita menggunakan mesin motor yang konvensional dan dari botol yang telah kita siapkan akan langsung disambungkan ke karburator. Oke, pemirsa kita akan saksikan bagaimana cara mengisi bensin sawit tersebut ke dalam tangki motor yang ada di sini. Nah, ini adalah sebagai contoh pemirsa begitu ya untuk membuktikan bahwa ini memang benar-benar adalah blending dari bensin sawit dan juga bensin konvensional dan ini yang menjadi energi bagi motor ini. Oke, baik. Lalu setelah ini tertutup dengan rapat begitu, selanjutnya adalah memasukkan ke dalam tangki begitu ya Kak ya? Oke, baik. Oke, boleh? Nah, ini pemirsa
kita akan masukkan blending dari 2 bensin ini ya. Oke. Ini prosesnya memasukkan ke dalam apa, Kak? Karburatornya. Ke dalam karburatornya. Nah, pemirsa, ini dia. Oke, baik. Dan ini bisa langsung dipakai begitu ya, Kak ya? Oke. Baik, nah pemirsa ini sedang proses, sepertinya ini memang sedang memasukkan ke dalam tangki bensinnya. Tapi kita akan membahas sedikit mengenai kendaraan ini. Ini kan dikampanyekan bahwa rendah emisi. Kita mungkin akan langsung tanyanya langsung ke Pak Hosta Kebali nih sebagai tim peneliti ITS. Pak Hosta, ini kan kampanye produknya adalah rendah emisi. Mungkin boleh dijelaskan rendah emisinya seperti apa? Iya, jadi hasil riset ini kami menuju kepada renewable energy, energi terbarukan dan juga sustainable energi, energi yang sustain. Jadi hasil riset ini kami mengolah sumber daya alam. Minyak sawit ini setiap 3 tahun produksi, ini jauh lebih cepat daripada energi fosil. Kalau energi fosil itu membutuhkan ratusan tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi, crude oil. Kalau ini 3 tahun produksi. Oke, baik, itulah mengapa ada mengkampanyekan bahwa produk ini adalah rendah emisi, begitu ya Pak ya. Nah, pemirsa, saya juga mau tanya nih terkait dengan inovasi produk ini bagaimana menjadi realistis inovasi dan juga bisa digunakan. Mungkin kita akan langsung bertanya dengan unit komunikasi publik ITS, Pak Rian Adi Jauhari yang sudah bersama saya. Halo Bapak. Halo, selamat Bapak, pagi. ini di tengah krisis energi yang terjadi kan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara. Ini seberapa realistis sih inovasi ini bisa menjadi solusi skalanya nasional, mungkin bisa internasional, Pak? Baik, melihat dari inovasi teknologi 10 November ini ya, ITS ini ya, menurut saya ini sangat realistis sekali gitu. Kenapa? Karena dari ITS sendiri kita sudah memiliki tujuan yaitu menjadi kampus yang berdampak. Jadi inovasi apa yang kita ciptakan itu harus bisa menjawab tantangan global kayak gitu. Nah, terkait krisis energi ini adalah masalah yang kompleks. Jadi ITS harus bisa mengkombinasikan inovasi-inovasi yang ada di kampus ini untuk menjadi tantangan yang realistis, seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya, tim peneliti yang ada di ITS. Saya boleh coba Pak naik motornya? Baik, nah pemirsa, untuk menutup perbincangan kita terkait dengan bensin sawit, saya mau coba ini naik dan menyalakan untuk membuktikan apakah bensin sawit ini bisa untuk menyalakan motor di sini. Baik, mari kita coba. Wah, terbukti valid pemirsa. Oke, valid ya pemirsa bahwa ini menjadi inovasi yang baik begitu untuk memaksimalkan kebutuhan energi yang ada di Indonesia dan tentunya juga menjadi harapan bagi pemerintah untuk seberapa cepat bisa memaksimalkan inovasi ini. Mungkin demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi bensin sawit. Kembali ke studio, Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih Arvida atas laporan langsung Anda. Kayaknya habis ini mau langsung jalan-jalan keliling Surabaya ya pakai motor itu ya. Benar.